jadwal makannya? Jam berapa? Jam Bos? 9. Jam 9. Nah, kalau pagi ada ini jam 9. Jam 9 apa? Normalnya jam 2. Iya, jam berapa? 3 jadwal. Jam 2. Jam 2 apa? Siang. Jam 2 siang. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Sama habis tahajud. Habis tahajud. Jadi jadwal makan nih gratis di RDAY Sotomi jam 2 siang. Jam 9 malam. Sama habis sholat tahajud. Ya. Bapak dan Ibu bisa, boleh. Nah, mau saya, kita jadwalin setiap Sabtu, kita bikin acara di RDAY mulainya jam 7. Walaupun saya datangnya telat, nggak apa-apa, karena kan saya malamnya kan pulangnya pagi tadi. Malam jam berapa tuh? Jam 11. Sampai di rumah belum ngobrol. Baru tidur jam 1, setengah 2. Nah, mau saya, Mbak Nadia dibuka dulu sama Mbak Nadia, sama ditemenin sama Haji Marco. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu, utangnya harus lunas. Amin. Utangnya harus lunas. Amin. Nah, karena utangnya lunas butuh konsen untuk meraktekin ilmu RDAY, jadi Bapak dan Ibu harus butuh ketenangan. Nah, Mbak Nadia khusus ngajarin ilmu RDAY yang kita nggak live, sekitar 1 jam sampai 2 jam, dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 9. Ilmu apa sih Pak Haji yang diajarin Mbak Nadia sesuai dengan pengalaman Mbak Nadia? Mbak Nadia dulu punya kartu kredit 17, punya pinjolnya Mbak Nadia 40, suaminya punya pinjol 60. Nah, mau saya, kita belajar yang tidak di live. Nggak apa-apa kan nggak di live? Khusus yang hadir aja. Makanya Bapak dan Ibu kalau memang urgent, paksain deh hadir. Apa sih Pak Haji ilmunya yang tadi saya bilang? Apa tuh? Cara menaklukkan debt collector. Cara menaklukkan debt collector. Ada ilmunya? Ada. Emang di luar RDAY nggak ada ilmu gitu Pak Haji? Nggak ada. Coba Bapak lihat. Cara menaklukkan debt collector nggak ada. Kebanyakan berkaitan dengan hutang atau riba. Enggak lah kayak gitu mah. Di buku-buku juga banyak. Banyak nggak di buku-buku? Di YouTube, di TikTok banyak nggak? Banyak. Ini kita yang tidak ada di YouTube dan yang tidak ada di TikTok. Apa namanya? Menaklukkan debt collector. Jadi nanti kalau ini udah viral, pasti viral kan, menaklukkan debt collector. Jadi Bapak dan Ibu yang ikut pelatihan di sini, di belakang pintu di luar sana itu berjejer debt collector. Betul gak? Jangan ngomong betul. Enggak. Jangan, kan ucapan adalah doa. Jangan. Soalnya debt collector nonton nih. Jadi kita punya ilmu pamungkas, ilmu jitu, cara menaklukkan debt collector. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu pesertanya, otomatis pasti debt collector juga pengen tahu ilmu apa nih yang diajari RDAY. Pasti. Betul gak? Nah, nanti peserta kita bagi 2. Ini peserta RDAY, ini peserta debt collector. Kah? Jangan. Apa ntarnya? Bahaya. Oh ya. Ya ntar kita pisahin, tandain. Kalau memang peserta RDAY pakai kepala ikat merah putih, yang debt collector pakai peci putih.
Ini udah live belum Juan? Udah. Udah live. Udah live. Nah, mau saya Pak, hampir sebagian kita nih teman-teman RDIY pastilah kita punya hutang, tapi untuk membayarnya kita belum dikasih kesempatan atau kemampuan sama Allah. Nah, caranya coba kita paksain gimana caranya Bapak dan Ibu kita belajar dengan tenang, tapi tidak diintip, tidak didengar sama musuh kita, karena musuh kita adalah kita bikin perang terbuka mah nih debt collector. Ya, jadi kita, karena saya kan tadi malam pulang malam terus ngobrol lagi, akhirnya tidur baru jam 2. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu datangnya lebih awal jam 7 atau setengah 8, nanti dimulai sama Mbak Nadia sama Pak Haji Marco ya. Nggak apa-apa, tadi saya udah ngobrol. Nah, pelan-pelan nanti saya lobby, Mbak ajarin dong cara menghindari debt collector. Dan nanti yang pamungkasnya ada ilmunya lagi, cara kita hilang dari debt collector. Hah? Soalnya kalau Bapak dan Ibu lagi sholat, teleponnya bunyi dari debt collector, nggak fokus. Bapak dan Ibu lagi ibadah, dengar suara motor berhenti mati di depan rumah, fokus gak? Nggak fokus. Hah? Oh, deg-deg plus. Baru denger istilah deg-deg plus. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu lagi ibadah, dengar suara motor berhenti aja di depan rumah, itu kita langsung dari jantungnya di atas langsung turun ke alat kelamin, kita tarik lagi. Nah, mau saya, itu ada ilmunya, gimana caranya biar debt collector nggak datang dulu ke rumah, Bapak dan Ibu fokus ibadah kepada Allah. Nah, ketiga, gimana caranya, ilmunya nanti Mbak Nadia sama Pak Haji Marco ngajarin. Setelah Bapak dan Ibu menghindar dari debt collector atau debt collectornya nggak datang, dan Ibu dan Bapak fokus meraktekin ilmu RDIY. Nah, saya mau ilmu yang terakhir, yang pamungkas, paling pamungkas, yaitu apa? Ilmu terkabul. Harus. Jangan Bapak dan Ibu menghindari hutang yang nggak dikejar debt collector, terus sampai tua itu utang nggak terlunasi. Saya nggak mau. Harus terlunasi supaya nanti kita meninggal nggak bawa utang, ya kan? Mau nggak gitu? Maunya saya gitu. Jadi itu. Nah, saya nanti lobby Mbak Nadia sama lobby Haji Marco. Target ini kalau bisa, kan saya nggak paling utang Bapak dan Ibu jumlahnya berapa. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih besar. Nah, mau saya kita random aja. Paksain Bapak dan Ibu luangin waktu setiap hari Sabtu bisa hadir di sini. Paksain. Misalkan Bapak dan Ibu belum mudeng, jangan nanya sama sebelah. Takutnya nanti sebelahnya kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Kalau memang Bapak dan Ibu nggak mudeng, besok ulangi lagi, kan Mbak Nadia ngajarin lagi. Atau dilihat di YouTube, tapi kan nggak ada di live. Jadi ya besok datang aja. Oh, nggak puas? Ibu nggak puas, saya lemas. Katanya Pak, Ibu nggak puas kalau nggak kesini. Saya lebih lemes lagi kalau Ibu nggak datang. Nah,
Tadi malam saya udah ngobrol sama mama, ini ibu mbaknya sama suami tercinta sama putrinya. Jadi gini, saya mau yang hadir di sini ataupun yang nggak hadir di sini, paksain di 2026 harus bisa berangkat haji. Sekeluarga, suami istri, biar nanti kita tawaf sambil tuntunan. Bisa? Ya, misalkan bapak dan ibu belanja di mana, di Mekah atau di Madinah beli kurma atau itu sambil tuntunan. Kalau kita pasangan, saya nggak mau bapak dan ibu sendiri, saya maunya pasangan, harus pasangan. Enaknya kalau pasangan luar biasa. Nanti ijabnya pasangan, kan nanti kita bikin kelas sendiri, grup sendiri, khusus yang nggak punya pasangan kita bikin grup sendiri. Yang laki-laki diwakili sama Pak Mail, yang perempuan diwakili sama Ibu Sari Pak Marican. Nanti kita bikin grup. Jadi buat ibu-ibu yang nggak punya pasangan daftar di Ibu Sari Pak Marican. Buat bapak-bapak yang nggak punya pasangan daftar sama Pak Mail. Nanti kita ijabnya di bawah di kandang kebo bule. Ada caranya, Bu. Dulu kan Mbak Nadia kan nggak punya pasangan waktu hadir di sini. Nah, alhamdulillah sekarang dia punya pasangan. Atau kita tanya pakarnya nih, mbaknya. Penghulunya Pak Haji. Pokoknya saya mau dan saya sabdain harus 2026 yang hadir di sini dan nonton YouTube harus berangkat haji. Amin. Visanya visa furoda. Amin. Saya nggak mau ONH reguler, nggak mau. Saya nggak mau ONH reguler, nggak mau. Saya maunya ONH visa furoda. Daftarnya tanggal 28 Februari, berangkatnya tanggal 29 Mei. Visanya harus furoda. Kenapa sih Pak Haji visa furoda? Daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Kok Pak Haji tahu? Lah kan istri saya berangkat, anak saya berangkat bareng Ivan Gunawan. Bayarnya hari itu, bulan itu, tahun itu 2025. Tanggal 28 Februari istri saya berangkat juga tahun 2025. Nah, saya mau anak-anak yatim juga umroh dan bapak dan ibu berangkat haji. Amin. Coba bapak dan ibu kalau ikut pelatihan atau seminar di tempat lain, ada gak pembicaranya yang maksain harus berangkat haji 2026? Ada gak? Gak ada. Nggak ada. Di sini ada. Jadi sepakat ya, Pak Haji, gimana mau berangkat haji 2026? Orang sekarang saya masih ada hutang. Kan nanti kita belajar bareng, kelas bareng. Jadi nanti kita bikin grup. Yang utangnya 10 juta duduknya di depan. Yang utangnya 100 juta, nah makin utangnya gede makin ke belakang. Hah? Nah? Oh, yang gede di depan. Pokoknya gini, kalau ibu-ibu yang di depan sesuai dengan neneknya. Yang nenek-nenek besar di depan, yang udah rata di belakang. Ya kan kalau yang rata pasti usianya 50 tahun ke atas kan, belakang lah. Oh iya. Jadi sepakat nanti badan ibu jangan cemburu yang nggak datang karena rumahnya jauh, jangan. Paksain. Karena saya juga bilang sama Mbak Nadia, Mbak, biar kita nggak ada kecemburuan sama debt collector. Bisa nggak kita nggak live? Iya deh Pak Haji, kita nggak live. Nah jadi
supaya debt kolektornya nggak cemburu. Nggak apa-apa kan? Iya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sepakat ya. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu yakinin benar di 2026 pasti berangkat haji. Gitu. Kok begitu Pak Haji? Karena saya bilang, kan istri saya bilang, Pak, katanya visa Furoda nggak terbit Pak. Kata siapa? Itu coba Papa lihat, nggak ada yang pada keluar tuh visa Furoda. Kamu pasti berangkat, saya bilang gitu. Mama pasti berangkat. Anak saya bilang, Pak, dengar-dengar visa Furoda pasti berangkat. Saya yakinin terus. Tanggal 29 Mei berangkat istri saya berserta putra saya tercinta yang namanya Fauji, yang suka saya jadiin testimoni. Punya mobil Robicon namanya Fauji. Berangkat tuh berdua. Pas saya anterin di bandara, berbarengan sama 39 artis. Salah satunya ada Ivan Gunawan, ada Surya. Pas saya lihat travelnya sama, cuma satu travelnya, Maktur, tidak ada travel lain. Nah, mau saya, kita sepakat, bukan kita promosi, kita RDAY, nanti Bapak dan Ibu pakai visa Furoda, kita pakai travelnya satu aja, Maktur aja, setuju gak? Pak Haji, nanti kalau duitnya kurang gimana? Untuk yang perempuan ditalangin sama Sari Pamarican, yang laki-laki sama Ismail Travel. Enaknya apa sih Pak Haji kalau kita berangkat haji bareng? Kita kan sering ketemu bareng nih. Nanti kita berangkat ketemu di bandara bareng lagi. Mama. Oh iya. Gitu, jadi kita kan kompak. Hotelnya bareng. Berapa hari Pak Haji? Kita sepakat ambil yang 26 hari aja. Agak lamaan biar nanti Bapak dan Ibu ngambil apa tuh kalau sholat di Madinah 9 hari namanya? Arba'in ya. Biar kita bareng di hotel, makan bareng. Jadi kita jamaah RDAY. Iya, seneng nggak? Iya. Pak Haji boleh gak saya bawa anak sama mantu? Boleh. Masa nggak boleh? Boleh lah. Sekeluarga asal nggak malu ya. Boleh. Anak, mantu, cucu bawa. Kan cair 10 miliar. Pak Haji berapa sih bayarnya? Cuman 1 miliar. Visa Furoda cuma 1 miliar, pakai Maktur 1 miliar. Masih ada lebih 9. Kan masih ada lebih 9 miliar. Kalau yang suami istri, anaknya 1 yang dibawa, kan masih ada sisa 7 miliar. Balikin lagi ke saya. Pak, Bu, saya mau di tahun ini, minimal di bulan ini, saya mau paksain ilmu RDAY, dipraktekin ilmu Allah, wasilahnya ilmu RDAY dipraktekin. Salah satunya apa sih Pak Haji? Ya itu tadi. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksa baca Quran. Nah kalau Bapak dan Ibu saya sabdain sebulan cair 10 miliar, berarti kan nanti sampai kita pembayaran bulan Februari kan masih ada 7 bulan. 70 miliar. Bapak dan Ibu udah angkat sekeluarga, maksudnya nggak bisa. Saya mau sebelum Bapak dan Ibu berangkat haji di tahun 2026, saya mau Bapak dan Ibu harus pindah ke rumah yang baru dulu. Rumahnya harus 1000 meter. Mobilnya udah harus parkir Pajero sama Fortuner baru. Biar nanti kalau nganterin ke bandara nggak malu-maluin. Ini mau berangkat haji naik Grab. Jangan ya. Malu saya. Ibu yang meraktekin tapi saya yang malu. Nggak mau. Saya maunya sebelum berangkat haji tahun 2026, Bapak dan Ibu harus pindah ke rumah yang baru. Maunya saya kalau bisa 1000 meter. Ada kolam renangnya.
Ada kolam ikannya. Tuh, harus. Pasti ya. Yakin nggak? Iya. Kenapa sih Pak Haji yang dibangun seperti itu? Karena ayatnya kan udah jelas. Malam aku rubah jadi siang, kata Allah. Siang aku rubah jadi malam, kata Allah. Aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngasih rumah 1000 meter nggak bisa? Bisa? Mosok kasih kolam renang rumahnya nggak bisa? Pak Haji, kenapa sih Pak Haji ngomongnya rumahnya 1000 meter mulu? Karena nanti kalau bapak dan ibu nikahin anak, kita kalau keluarga besar datang, nginepnya di situ, nggak nginep di penginapan atau di hotel. 1000 meter, kenapa sih Pak Haji kok udah planningnya jauh? Karena saya udah meraktekin di 2023. Alhamdulillah rumah kita 1000 meter, nikahin anak saya tahun 2023. Keluarga ngumpul di situ semua. Coba kalau saya nikahin di 2022 atau 2021, belum ada lah. Nah, saya paksain. Kalau saya bisa, bapak dan ibu juga harus bisa. Amin. Jadi nanti rumahnya 1000. Kalau Haji Marko rumahnya berapa meter? 700 meter. Haji Marko rumahnya 700 meter. Jadi bapak dan ibu, saya maunya 1000 meter. Kalau Haji Marko kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Saya mau bapak dan ibu kontrakannya 100 pintu. Kalau Haji Marko rukonya berapa? 15. Saya mau bapak dan ibu rukonya 100 pintu. Biar apa sih Pak Haji punya kontrakan 100 pintu sama ruko 100 pintu? Biar bapak dan ibu di hari tuanya punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jadi bapak dan ibu di hari tua tidak ngandelin anak dan mantu dan cucu. Jadi bapak dan ibu dilihat sama besan, gagah dah, power. Jadi anak modalin, mantu modalin. Jadi bapak dan ibu nggak diles-iles sama mantu. Kok Pak Haji gitu? Emang mesti begitu, harus. Jadi bapak dan ibu paksain ilmunya Allah, wasilahnya RDAY, praktekin. Bisa? Ilmu pamungkas RDAY apa aja coba kalau masih ingat? Bangun jam 00, senyum, mandi pandan 9 lembar, tahajud, paksain baca Quran. Baca Qurannya berapa? 12 juz. Sholat tobatnya berapa kali? 68 kali. Dari maghrib sampai isya berapa? 18. Sisanya dicicil ya. Sifat 18 nggak boleh ada. Rata-rata bapak dan ibu sifat 18 yang dominan yang mana? Mikir. Apa lagi? Ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, cerewet, semua. Kirain gak semua. Itu mah semua. Udah hilang separoh. Oh, udah hilang separoh. Nah, mau saya nih Pak, saya mau di awal Agustus harus cair 10 miliar. Bisa gak di bulan Juli ini paksain sifat 18 mulai nggak ada. Bisa. Ini di bulan Juli. Bisa. Tinggal berapa hari lagi? Sekarang tanggal 12. Berapa hari lagi? 2 minggu kayaknya Pak, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu kali 24 jam, masih panjang. Bisa gak? Pokoknya kita kasih sayembara aja. Yang bisa ngilangin sifat 18,
saya kasih 100 juta. Mau nggak? Ambilin duit 100 juta. Ambil 100 juta. Segepok. Bukan, itu mah nggak 100 juta. Oh ini. Sepakat? Di bulan Juli harus paksain bisa kepada put. Itu Pak Marco mau masukin kantong nggak bisa tuh Pak. Pak Haji mau masukin kantong nggak bisa tuh. Oh iya. Jadi sepakat di bulan Juli yang bisa ngilangin sifat 18 saya kasih tunai 100 juta bonus. Mau gak? Bebas siapa aja, misalkan ada 60 orang, ya 60 kali 100. Nggak hanya satu, bukan. Misalkan ada yang hadir nih ada 100 yang bisa ngilangin sifat 18, ya udah kita kasih. Kok Pak Haji baik banget? Saya baik banget Pak, karena saya lagi memang cari tumbal. Apa artinya 6 miliar? Iya. Jadi maunya saya di bulan Agustus tanggal 1 harus ada yang cair 10 miliar. Kendalanya memang kalau baca Quran dipaksain pasti bisa lah. Tapi memang yang sulit emang sifat 18. Makanya saya lihat wajah-wajah Bapak dan Ibu kan butuh perangsang. Dia perangsang, apa namanya sih? Iming-iming. Jadi jatuhnya ke perangsang ya Pak. Iming-iming. Kalau sama Haji Amar kok emeng-emeng. Emeng-emeng. Doping. Ya, nanti perwakilan ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau memang sifat 18 udah nggak ada, Bapak dan Ibu maju. Pak Haji, saya sifat 18 udah nggak ada. Ya. Nanti kan bisa dinilai. Yang bisa nilai? Iya orang lain, betul. Jadi kita nggak bisa. Kalau kita nggak bisa lah. Nah, jadi saya dengan senang hati, bukan dengan berat hati loh, dengan senang hati mau kasih Bapak dan Ibu hadiah 100 juta. Sifat 18. Mulai kapan Pak Haji? Sekarang. Pak Haji, kalau misalkan saya nggak sampai tanggal 30 Juli, 31 Juli, misalkan tanggal 25 saya udah nggak punya sifat 18, boleh nggak saya minta hadiahnya? Boleh. Boleh nggak kalau nanti pas tanggal 15, sekarang tanggal 12, tanggal 15 saya minta hadiahnya? Boleh, maksudnya nggak boleh? Boleh. Habis Boleh. itu tanggal 16 mulai lagi. Mulai lagi. Diulang lagi sifat 18 lagi ya. Ya. Oke, sepakat? Ini berapa nilainya? 100 juta ya? Nggak kecil kan? Nggak besar juga kan? Cukup lah ya. Cukup ya. Lebih dari cukup ya. Oke. Iya, betul. Iya. Hah? Ada yang sifat 18 hari ini nggak ada? Ada. Kasih sekarang. Oh iya, beres tadi kasih ya. Kita juga lagi nyari tumbal hari ini. Dua aja. Satu buat stop kontak. Dekat stop kontak. Oke, kita sepakat ya. Sifat 18 kalau memang Bapak dan Ibu nggak bisa di bulan Juli ngilangin, saya kasih kelonggaran di bulan Agustus masih boleh. Kalau memang berat banget karena aduh orang rumah Pak Haji kasih saya kelonggaran, ya udah bulan September masih boleh. Terus Caranya ngecek nggak ada sifat 18
Cara ngecek sifat 18 nggak ada di diri kita. Caranya Bapak dan Ibu longok di alat kelamin. Kalau alat kelaminnya hilang, berarti hilang. Ada nanti keajaiban. Kan nanti ada tekniknya. Kalau Bapak dan Ibu dikasih tahu sekarang, Bapak dan Ibu ngilangin tandanya. Ada jurinya. Ya. Oke, sepakat 100 juta ya. Sifat 18 ya. Bulan ini maunya saya. Sepakat di 2026 kita berangkat haji bareng-bareng. Visanya visa furoda. Berangkatnya pakai travelnya maktur. Ketemu di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Keberangkatan. 3A keberangkatan. Kita ketemu di situ. Di situ ada cafe Starbucks, kita ngumpul di situ. Ya, sepakat ya. Berangkatnya dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di keberangkatan yang paling atas. Bisa? Deal 100 juta. Nah, dari saya nerangin tadi ada pertanyaan nggak Bapak dan Ibu? Kasih mic-nya man. Yuk, yang mau nanya. Nanya tentang keberangkatan haji, nanya tentang apa aja bebas. Pokoknya kita berangkat haji 2026 bareng. Visanya furoda. Kalau pendaftaran 1 miliar. Jangan takut, kan cairnya 10 miliar. Bapak dan Ibu baru bilang, nanti kita berangkat haji visa furoda bayarnya 1 miliar. Bapak dan Ibu belum apa-apa udah ciut. Janganlah. Berarti kalau saya bersama suami 2 miliar, kan cairnya 10 miliar. Semangatlah. Kita udah nggak bicara recehan, Pak. Jadi ulangi lagi sebelum Ibu nanya. Sabtu besok dari jam 7 sampai jam 9 kita nggak live. Yang bawain acara Mbak Nadia dulu sama Pak Haji Marco. Nah, mau saya bisa nggak bisa Bapak dan Ibu paksain harus hadir. Harus hadir. Bisa nggak bisa paksain. Karena kita membicarakan besok cara menghilang dari debt collector. Jadi namanya ilmu siluman. Jadi besok kita ngajarin ilmu siluman. Cara menghilang dari debt collector. Biar apa? Biar kita bisa ibadahnya fokus. Yuk nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Haji, setelah saya mendengar pembicara, perkenalan, nama saya Ibu Suwati dari Lampung Selatan, Kalianda, Pak. Di sini saya itu ke tempat anak saya, Pak, di Bekasi, Cikarang. Jadi saya datang kemarin itu, anak saya menceritakan tentang utang piutang. Setelah itu saya itu diajak ke sini. Setelah saya mendengar apa yang telah Bapak sampaikan ke kami semua ini, saya ini ada 2, Pak. Memang niat saya kepingin saya itu umroh lagi atau haji. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah telah memberikan taufik hidayah kepada kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua, Pak, gimana Pak niat saya? Yang satu apa? Yang satu itu Pertanyaan atau apa tadi yang pertanyaannya gini, Pak. Saya itu mendoakan anak saya dengan ilmu yang Bapak terangkan tadi awal-awalnya, Pak. Nah, setelah saya niat mau haji juga, jadi ini sah apa mana yang saya dulukan gitu, Pak. Mendoakan anak supaya terlunas utangnya dengan. Jangan, anak ngapain didoain? Ibu aja praktekin ilmu RDAY, kan nanti cair 10 miliar. Alhamdulillah. Ibu Ya, Pak. tinggal lunasin. Ya, oh gitu. Ngapain doain? Ya, Pak. Ilmunya apa, Pak, Bu? Jadikan diri kita berhasil dulu, baru bantu
Iya, Terima anak. kasih. Ya, Pak. Jadikan dulu diri kita berhasil dulu, Ya. baru bantu anak. Jadi anak nggak usah didoain. Oh, gitu, Pak. Ibu fokus aja. Alhamdulillah. Ilmu RDAI kan cair tuh 10 miliar. Insya Allah. Ibu lunasin hutang anak. Hutang anak berapa semua? Misalkan Sekitar- 1 miliar. Bayarlah 1 miliar. Masih ada 9 miliar. 400, Pak. Hah? 400 juta. 400, masih ada 900 miliar 600 juta. Ibu bayar OKNH visa Purodanya di Maktur, satu orang 1 miliar. Ibu berangkat, ibu mau berapa orang? 6 orang, bayar 6 miliar. Masih ada sisa tuh 3 miliar 600 juta. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Balikin lagi ke saya. Ya. Ya. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Saya gelong pikiran saya, Pak. Terang, gemenderang dengan hal yang Buktinya ibu deplong dari mana saya mau ya, mau tahu mendengar plong. pembicaraan Bapak selama ini, dengar semua ini, Pak. Niat hati ada kok, ibaratan apa? Deketin Ulang mic-nya. tiba gunung. Deketin mic-nya. Iya. Apa tuh ditimpa, ulang tiba ini, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, tepuk tangan dong Lampung Terima kasih. Selatan. Yuk. Yang mau nanya? Mana? Yuk. Ya, Bos. Nanya apa aja bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid dari Guntur Demak. Dul Hamid. Iya, Dul semalam. Patin kemana Dul Patin? Nggak tahu, nggak kenal. Dul Patin. Teroris. Teroris ya. Tinggalnya di mana Bapak? Saya tinggalnya ya di Guntur. Guntur. Depan puskesmas itu. Manggarai. Bukan, Manggarai masih Jakarta. Di mana? Demak. Demak. Iya. Guntur Demak. Iya, betul. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya tuh praktekin ilmu Pak Haji. Kalau untuk yang sholat, jangankan yang sampai berapa rakaat itu. Saya yang 2 rakaat itu tadi udah salam. Berapa rakaat? 1 rakaat apa 2 rakaat? Sekarang pertanyaan gini. Iya. Bapak mau sholat atau mau disolatin? Sholat lah Pak. Dari kecil saya sholat. Terus yang kedua, Pertanyaan apa yang pertama? sholat tuh sering lupa, itu aja. Terus yang kedua, satu kalau mandi malam, terus Bapak mau tahu gak biar sholatnya nggak lupa? Iya. Bapak sholat, Hah? istri telanjang bulat di sebelah kanan. Waduh. Gak bakal lupa. Istrinya kan tidur sama anak kecil, Suruh telanjang bulat, Bapak sholat. Allah. malah gak fokus. Kan anaknya tidur. Tidur kamar lain Pak. Kamarnya terbuka lagi. Itu. Yang kedua, kalau ngaji itu saya baru 1 halaman nggak sampai, kadang-kadang kok aduh ngantuk banget kalau saya paksain. Jadi kayak ngebiur tuh, takutnya dosa Pak. Bisa sampai 50. Pak, ilmu RDAI itu harus maksa Pak. Iya. Jadi kalau Bapak nanya Pak Haji, saya kalau ngaji ngantuk, nggak ada jawaban dari saya, harus maksa. Oh, iya. Pak Haji kalau sholat, saya kadang lupa. Saya nggak ada jawaban, harus maksa. Jadi Bapak ulangi lagi, Sebudo aja gitu. lawan lagi. Karena setan Pak Iya, menggoda Bapak, Iya, karena iya. Bapak mirip-mirip set. Enggak lah. Atau Bapak biar nggak lupa seperti Mbak Nadia. Ayo terangin Mbak. Ya, pakai celana dalam. Pakai celana dalam dibalik, celana dalamnya taruh di kepala gitu. Ya, Dalam istri Ilmu apa RDAI. punya kita Dan sendiri. celana dalamnya Bapak. Oh, Ini saya alhamdulillah. ibu-ibu, ini ciput saya celana dalam di dalam. Ini celana dalam. supaya ngomongnya nggak lupa. Oh iya. Iya. Biar lancar ngomong. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Ya, jadi celana dalamnya ibu yang bersih dibuat ciput.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Rokaya, asal dari Banten. Mau testimoni Pak Haji. Ya. Saya setelah itu sholat itu melaksanakan ibadah ekstrim, sholat, bangun, senyum, terus mandi, pakai air pandan 9 lembar, terus sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, baca Al-Quran. Seminggu kemudian motor saya yang di racingan lunas Pak Haji, ada yang lunasin tanpa bayar, tanpa nyicil. Saya istiqomah itu seminggu laksanakan itu. Alhamdulillah itu motor saya lunas gitu. Terus pertanyaan saya juga punya hutang bank itu Pak Haji, pingin lunas juga gitu. Tadi kan bangun jam 00, Iya. Senyum, dikerjain dulu, jangan nanya Pak, bisa gak Bapak dan Ibu sebelum hadir ke RDAY, paksain dulu ilmu RDAY dikerjain yang gampang-gampang dulu. Kalau udah ada yang terkabul, baru Bapak dan Ibu hadir di sini. Kalau Bapak dan Ibu belum praktekin ilmu RDAY, tahu-tahu datang, terus Bapak dan Ibu nanya, sayanya bingung, kenapa? Kan tamunya nggak satu. Ini aja berapa nih misalkan nih, ada berapa nih? Ya. Iya, maksud saya Ibu praktekin dulu. Nanti Ibu datang ke tempat saya, Pak Haji saya udah praktekin, ya udah itu ditingkatin. Nanti ditingkatin gitu, jangan nanya, Pak Haji gimana caranya utang lunas? Cuman saya belum bisa yang 12 juz itu Pak, belum bisa 12 juz ngajinya. Dilatihan dulu, Bu, Tapi alhamdulillah, latihan dulu. Mbak Nadia Bu, pasien 2012. Pak Haji Marco, pasien 2014. Bu Sari Pamarican, pasien tahun 2022. Kalau aja ilmu RDAY nggak manjur, nggak mungkin Mbak Nadia 2012 masih hadir di sini. Kalau aja ilmu RDAY nggak manjur, nggak mungkin Haji Marco 2014. Jadi Ibu nggak boleh nanya, nyimak, praktek, terkabul. Soalnya kalau Ibu nanya, Ibu belum nyimak dan belum meraktekin, lemot Pak. Jadi nyimak dulu yang ada di YouTube, pelajarin dulu yang ada di YouTube. Setelah itu Ibu praktek. Habis praktek baru Ibu terkabul. Bisa? Bisa. Ya, nyimak dulu ya. Harus. Ya. Harus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk, Bapak dan Ibu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya dari Rumpin Bogor. Rumpin Bogor. Pertanyaan saya Pak Haji, saya sudah praktekkan ilmu Pak Haji. Pada waktu itu saya kerja, istri kerja, anak kerja, semua pada di PHK Pak Haji. Kemudian saya juga sampai cerai sama istri gitu. cerai sama istri. Cerai. Sedangkan rumahnya itu berhadapan Pak Haji, hanya ke batas jalan. Rumahnya siapa? Rumahnya istri dengan rumah saya gitu. Berbatasan. Jadi setiap hari saya itu, waduh, berarti ketemu. Jadi saya merasa gimana ya Pak Haji ya? Masih ser. Ada sih, cuman kita kan dibilang tetangga, wah balik lagi nih. Waduh, padahal saya udah enggak. Padahal udah cerai. Udah dicerai Pak Haji. Di sekitaran 1,5 bulan gitu. Kemudian saya mempraktekkan ilmu Pak Haji. Kenapa saya dulu dan anak saya yang terima kerja lagi itu Pak Haji? Itu saya kerja sekarang di Agung Sedayu Pak Haji, properti perumahan. Saya bagian pembebasan juga Pak Haji. Kemudian untuk selama ini Pak Haji, ini saya hanya satu lah pertanyaan saya. Saya pengen pindah dari situ, menghindari pindah Pak Haji, gitu aja. Saya pengen punya modal untuk pindah dari rumah itu, atau saya mau kontrak gitulah, nggak mau saya gitu ngeliat lagi. Itu aja Pak Haji ya pertanyaan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Haji, dan saya
mohon izin ke Pak Haji untuk mengamalkan Ibu Pak Haji. Saya mohon izin ijazahnya Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Mbak, sini kamu dari luar. Nih Mbak, nih sini Pak. Ini pasien saya tahun 2020. Ini waktu itu privat di McDonald. Waktu privat bareng rombongannya Mas Peri ya. Ya, alhamdulillah ibu ini di McDonald nunggu privat itu kan antri. Begitu di bawah. Calon suaminya nunggu privat juga antri. Akhirnya ngobrol, alhamdulillah sekarang jadi istri, jadi suaminya, betul? Ah? Coba lo cerita dulu pengalaman. Coba cerita pengalaman. Nih dengerin nih Pak, nyimak sama. Cuman bedanya lo hadap-hadapan sama kalau dia satu McDonald. Terus hasilnya gimana sampai sekarang nih coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi Tepuk tangan dulu dong. ya, jadi saya tuh kesini dari tahun 2020. Agak kencang, diketin. Ya, dari 2020. Pak, cantik gak? Ini lo kok kepelin lo. Ya waktu itu saya kesini dengan anak saya. Jadi ceritanya sudah punya Andika. Pada saat itu saya juga dari proses sudah perceraian, ya kan. Terus begitu kesini sama anak saya. Terus pada saat di McD itu kita ada privat ya, waktu itu di sana. Terus sama-sama. Terus nah bapak itu kan ngobrolnya sama anak saya. Nah dari sana ngobrol-ngobrol yang Pak Haji malah ya itu jadi akhirnya sekarang jadi suami saya gitu Pak Bu. Alhamdulillah. Tangan dong. Apa yang saya lakukan pada saat itu saya tuh banyak anugerah banget. Nah benar Kak Haji, saat itu saya dalam luar biasa ya Mbak Nadia semuanya. Tapi karena saya yakin sama Allah, saya tuh banyak kemudahan. Jadi di sini tuh maaf ya bukan saya yang menggurui atau siapa. Jadi benar apa kata Mbak Nadia itu. Jadi kalau kita punya ada suatu masalah itu kita sisihkan dulu. Jadi jangan mikir masalahnya. Nah di sanalah saya tuh ketemu. Nih maaf nih, masalahnya dipindahin dulu. Iya. Jangan di sini. Jadi saya tetap happy, tetap saya jalankan, ketemu orang, tetap saya senyum maupun beban saya tuh di pundak, masya Allah gitu kan. Nah setelah itu saya yakin pada saat itu saya pernah dapat kesulitan, terus saya yakin saya bilang pada saya pasti ketemu Pak Haji, pasti saya ketemu Pak Haji, pasti saya duduk depan dengan anak saya. Demi Allah, wallahi itu demi Allah saya duduk sini Pak Haji Marfa depan. Nah dari sana setiap anugerah yang saya dapatkan itu terlampaui itu kecil belum 10 miliar. Nah yang saya jalankan adalah pada saat itu anak saya juga masuk di UB perguruan negeri tinggi, terus juga masuk ke SMA negeri favorit di Bandung. Tiga-tiga ini anak saya alhamdulillah masuk dengan wasilahnya ada ini gitu. Apa yang saya lakukan ibu bapak-bapak yaitu tadi saya melakukannya adalah saya suruh anak saya, terutama saya pertama ya, saat itu di SMA, dia mau kuliah, mah ini gimana mah, dia mau masuk ke negeri. Saya bilang, kamu pasti masuk ke negeri, pasti. Abang, kalau abang bisa naik motor, abang kesel apa? Alhamdulillah, iya dia lakukan. Jadi setiap dia kesel, kalau misalkan bapak apapun, kan anak seusia gitu ya, laki-laki pasti ya, mbak ya, gimana? Tapi anak saya turun. Alhamdulillah terus ikutin. Terus pada saat itu saya puasa, ya singkat cerita maaf ya ini udah gitu lihat hasilnya mama alhamdulillah saya diterima di UB gitu kan. Anak saya yang kedua, anak saya kedua juga gitu. Mama ini gimana? Ya pokoknya ikutin apa yang abang juga lakukan. Ayo sama-sama. Jadi kita sama-sama. Jadi nggak saya aja. Jadi saya dengan anak saya juga melakukan sholat tahajudnya. Terus juga perkataan itu dan doa tuh betul Pak Haji. Artinya kita tuh jangan tetap aja berprasangka baik gitu. Jadi sebenarnya komen dihilangkan, semua dihilangkan. Nah setelah itu yang kedua, mama gimana? Tetap dilakukan puasanya. Terus dulu tuh saya masih anak saya baca Al-Waqiah, gitu kan, ngajinya apanya, alhamdulillah masuk juga ke UB. Terus yang ketiga juga
masuk SMA Bandung itu juga lumayan langka waktu itu kuota ya Mbak ya. Terus gimana pasti mau 8 apa 5 nah ya kalau misalkan 8 itu kan kakaknya 8 ya Mbak ya kuota 1, 5 aja pasti masuk alhamdulillah semuanya. Terus dan itu berjalannya lagi masih ada 5 tahun ya saya lakukan itu mandi malam itu nggak putus duha tahajud sedekah alhamdulillah saya lakukan nggak putus-putusnya karena saya berdoanya ya Allah jadikan saya seorang ibu yang doa-doa saya dikabulkan anak saya. Dan satu persatu itu terkabul. Nah setelah itu anak saya sudah kuliah belum selesai haji sudah diterima juga kerja salah satu di sini Mbak Dia salah satu juga alhamdulillah sekarang dipromosi menjadi manajer usianya 23 tahun ya jadi belum sudah juga salah satu perusahaan swasta di Jakarta Selatan jadi yang saya jalankan sampai sekarang ini yaitu benar kata Mas ya berbuat saya selalu bicara sama suami saya sekarang janganlah berbuat baik jadi intinya apapun masalahnya biar aja nanti juga Allah akan selesaikan taruh dulu jadi mohon maaf kalau di sini itu kata Pagi dulu ya Pagi ya kita tuh nggak boleh saling ngobrol apa itu saya lakukan bapak sama bapak nanti kalau pas makan kalau bapak riado di sini atau tidur di sini nggak boleh ngobrol bapak sama bapak kita kan kadang suka ngobrol ibu sama ibu tadi sama Pak Haji disuruh ini enggak kok aku disuruh jangan kan nama beda tanggal lahir beda hari lahir beda nggak boleh bapak nanti di masjid ada yang suka bersihin masjid orangnya gendut putih kayak itu kayak biba tau gak biba tau biba kayak bedut ya jangan ngobrol karena dia kan tamu kawak yang udah kadaluarsa. Buktinya kau di sini udah 20 tahun jadi bersihin masjid, nggak terkabul. Jangan, nanti dia bilang, jangan percaya sama Pak Haji, ini bukti saya nggak terkabul. Ya habisnya dia nggak meraktekin ilmu RDAI, dia kan meraktekin cuman bayangin Pak, orang lagi tidur di vakum. Akhirnya alat kelaminnya bapak-bapak pada kesedot. Akhirnya didoain sama tamu RDAY. Pokoknya tadi yang vakum gue hajatnya lemot tuh. Sampai sekarang dia 20 tahun gak terkabul. Kasihan. Jadi bapak dan ibu nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Jadi jangan samain ya. Pokoknya bapak dan ibu fokus. Kalau mbaknya tadi bilang berbuat. Tapi maunya saya berbuat yang positif. Jangan orang tidur alat kelaminnya di vakum. Akhirnya pada copot. Akhirnya tamu-tamu pada komplain ke Pak Nur. Pak Nur alat kelamin saya lecet. Ya udah. Tugas saya Pak Nur masang betadin sama Om Regi. Kan ada tuh Om Regi notolin pakai betadin. Jadi maunya saya bapak dan ibu jangan ngobrol. Bapak jangan ngobrol sama bapak. Bapak dari Aceh, ini dari Papua. Bapak dari Aceh, ini dari Bekasi. Kok saya sama Pak Haji nggak disuruh ini ya? Enggak, kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, pasti beda. Ada tamu RDAY yang saya paksain suruh baca Quran 12 juz. Ada tamu RDAY yang nggak saya paksain baca Quran 12 juz. Enak bener Pak Haji, iya. Pokoknya tugasnya cuma tiap hari nenen, tiap hari ML. Ini saya paksain juga ke ibu. Ibu saya paksain tiap hari saya suruh nenenin suami. Hasilnya nanti ibu cerita. Ibu tiap hari saya suruh ML nawarin ke suami. Nanti ibu cerita hasilnya. Coba cerita. Bonus nenenin suami. Baru berapa lama pengantin baru? 6 bulan. 6 bulan, baru 6 bulan pengantin baru. Tepuk tangan dulu dong. Jasadnya nenenin suami 6 bulan berturut-turut. Ya. Perhatiin Pak, perhatiin.
Ibu perhatiin, cara nenek ini mesti jangan salah ya. Yuk. Hah? Kalau nggak ada nanti privat sama Pak Mail. Mana Mail? Oh, Mail, catat toh. Daftar. Ya bapak-bapak daftar sama Bu Sari. Ayo. Dahsyatnya nenenin suami selama 6 bulan. Alhamdulillah kan Pak Haji betul itu. Saya kan udah privat ya berapa kali dengan Pak Haji. Memang saya bilang. Udah 3 kali privat. Yang 10 juta. Alhamdulillah. Terus saya bilang ya, saya kan nonton terus tuh videonya ya kan. Jadi setiap video itu saya perhatikan. Jadi setiap orang itu memang betul kata Pak Haji, nama beda, hari beda, yang suruh beda. Dan saya itu memang tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran sama Pak Haji. Tidak, cuman kamu harus romantis, kamu baik terus sama suami, terus nenenin, kamu bisa sama yang melakukan hal yang untuk suami istri gitu ya. Alhamdulillah Bu, memang saya lakukan itu, pokoknya ya saya harus, mohon maaf ya, saya memang kalau sedangkan itu memang sudah menjadi itu ya Pak Haji, sudah menjadi kebiasaan. Habit. Kebiasaan habit. Berapapun itu saya paksakan. Terus waktu yang pertama ya Pak Haji, saya paksakan, ya gimana pasti ada pasti. Taunya dari gabasnya keluar. Nah langsung saya paksain saya untuk privat lagi. Terus kayak gitu, ini gimana? Pasti jadi belum 1 bulan tuh saya privat lagi kemarin ya Pak Haji ya. 1 bulan tuh udah 2 kali saya privat. Nah pasti ada pasti terus saya lakukan itu. Ya, ini kan agak blow on, lakukan itu tuh apa? Ya, maksudnya yang memang saya menawarkan nenek itu siap bekerja. Nawar ini gimana pembukaannya nawarin ke suami? Ya, udah tahu ya, udah tahu aja ya katanya udah, kan ayah, ya udah ayah langsung. Terus saya ini pagi selalu bisa BMM itu ya. Saya baca nih kepalanya. Jadi waktu nenenin sebelah kanan, tangan kiri ngeremes tangan kiri, ya, sambil doain di ubun-ubunnya suami. Mau praktek? Saya baca gitu kan, alhamdulillah. Doanya ibu apa? Nanti didoain di ubun-ubunnya suami sambil nenek. Ini ilmu Pak Bu, nggak ada di acara-acara di luar RDI. Ada nggak Pak Bu? Nggak ada. Kok dia ada? Karena gurunya hobinya nenen. Dan hasilnya luar biasa. Ini hasil nenennya. Mail travel. Lanjut, coba ajarin. Tutorialnya nenenin gimana? Tutorial. Ini kan kepalanya. Ya. Perhatiin Bu. Terus tangannya di sini. Yang satunya di sini. Terus ibu di atas kan ini. Terus ibu giniin. Ya betul. Di kepalanya bapak yang lagi nenek nih kan. Ya. Terus nanti ditiup gitu. Namanya apa? Dapetin gitu kan begini. Terus satu saya ngomong apa ibu? Alhamdulillah atas doa Allah yang pasti seperti yang tadi itu karomah wasilahnya anak yatim Adia Tanambe, pimpinan Bedu Susanto itu. Terus ini kan pasti naik jabatan, pasti hutang lunas, pasti saya kuliah, pasti saya dapat uang hari ini, selalu saya sampai itu kan saya doakan, saya tiup ya alhamdulillah. Jadi kemudian tuh ada aja gitu Mbak rezeki itu gitu. Tapi jangan di ini ya, jangan ditaker hitungannya. Oh, kan? Jangan. Gitu kan. Doa masa perhitungan. Terus Pokoknya berbuat. Terus berbuat. Udah gitu pulang sekolah juga misalkan pulang sekolah, pulang kerja, misalkan gitu kan. Ayah terus udah gitu ya. Terus kan ada anak kecil, terus dia langsung minta misalkan, aduh ya langsung ke kamar, langsung saya minum lagi. Diulangi lagi, tepuk tangan dulu dong. Gimana kalau kita sepakat ibu ini kita jadiin? Nah di situ itu Waktu ML lagi bapak posisi di atas sampai di bawah? lah sama di atas Pak Haji. Istri di bawah. Oke. Tapi kan bergantian Pak Haji. Apa? Bergantian. Oh bergantian. Iya. Gaya samping belum pernah. Nggak nyampe ya kalau sampingnya. Enggak. Ini maaf Pak Haji, maaf banget Pak Haji.
sholat saya tahajud itu bagaimana Pak Haji? Sempurna. Sholat Bapak sempurna. Ya tapi buka-buka itunya salah masalahnya Pak Haji ya. Apa? Buka-buka Qurannya itu salah gitu. Salahnya karena saya suruh buka Quran, buka-buka Quran. Sekarang Pak, lebih penting baca Quran apa baca alat kelamin istri? Dua-duanya Pak Haji tapi saya Pak Haji sama teman saya aja ini Pak Haji dia kalah siap sama saya. Apa? Kalah siap. Kalah siap. Kalah siap Pak Haji. Dia nggak seminggu sekali mainnya. ML-nya. Iya. Kalau Bapak hampir tiap malam Pak Haji. Maaf Pak Haji saya udah tua begini tapi doyan. tepuk tangan dong. Wow. Bos, sini diri. Gimana kalau kita kukuhkan? Tapi benar Namanya Raja ML. Setuju gak Raja ML? Maaf ibu-ibu ya, saya bukannya ini sama ibu-ibu bukan ya, karena saya setua ini memang agak sedikit doyan Bu. Gitu. Termasuk istri saya juga begitu sama Bu, gitu enggak. Alhamdulillahnya apa? Udah 7 tahun ini saya nggak ada yang nagih Bu. Dari Bank BRI nggak ada. Semenjak saya kenal sama RDAY gitu. Iya kenal dari YouTube, kenalnya sih dari tahun 2018 Pak. Gitu, dari baru ini saya kemari gitu Pak Haji. Saya pikir saya itu apa namanya bukan, saya pikir dulu saya prajurit ML, katanya ada Raja ML. Alah emang beneran Pak Haji. Enggak bohong saya bener. Bener Pak. Tiap hari ML. Iya enggak tiap hari juga Pak Haji, cuman bergantian Pak Haji. Iya, maksudnya dengan tahu ilmu RDAY, ML jadi kebiasaan. Kebiasaan Pak Haji itu kebanyakannya ya saya di bawah Pak Haji. Oh, istri di atas. Iya. 60 istri, Bapak umurnya 58. 58. Oh iya. Jadi salah baut ya. Salah baut Pak Haji, karena bautnya terbalik Pak Haji. Iya. Jadi saya kalah terus gitu. Di bawah bener maaf Bu gitu. Alhamdulillah utang juga nggak ada yang nagih-nagih Bu. Bener. Bahkan kemarin saya mau kemari aja, alhamdulillah ada yang ngasih uang. Sebenarnya saya nggak ada uang sama sekali. Termasuk utang juga sebagian ada yang bayarin, nggak tahu siapa mau medi kali yang bayarin kan gitu ya. Iya habisnya ya cuman ada fakturnya aja tapi nggak ada namanya Pak Haji. Oh iya. Gitu. Berarti ilmu RDAY bener dong. ML wajib, nenek wajib tuh bener dong. Iya betul. Tapi yang saya tanyakan masalah kemarin aja Bu. Apa itu Pak Haji yang saya nggak habis pikir gitu ya. Ini saya dosa apa enggak suruh baca apa buka-buka Quran, kenapa kok jadi baju yang dibuka gitu. Saya dari kemarin tuh saya mau tanya sama Pak Haji hukumnya bagaimana ini? Sholat tahajudnya bener apa enggak ini? Saya ujung-ujungnya begini. Ya udah, saya kembalikan lagi ke pemirsa. Pemirsa nih dosa apa enggak pemirsa? Iya. Oh enggak. Iya. Jadi dilanjutin lagi apa enggak? Oh lanjut. Dari Sabtu kemarin saya mau tanya sebenarnya sama Pak Haji gitu, cuman saya nggak luas. Itu nggak luasnya karena di sini nggak ada yang model kayak begini Pak Haji. Iya nggak ada yang model kayak saya. Iya. Iya masalahnya istri saya suruh buka-buka Quran biar apal gitu ya, kok kenapa baju yang dibuka ya gitu. Saya mau nanya ke Pak Haji, belum tentu dibuka pakai HP-nya juga kan gitu. Jadi saya tanya dalam hati sendiri, ini bener apa enggak saya sholat ya gitu. Bener apa enggak Bu Pak? Gitu. Bener. Jangan dulu Bu, repot sama cucu. Saya aja Bu ya mau ML begitu berebut sama cucu Bu.
Boro-boro ning ML Bu, nete aja berebut Bu. Bener. Iya kita cucu dulu baru saya. Dia umpet-umpetan Bu. Iya umpet-umpetan sama cucu. Habis kalau kita ketahuan cucu, iya aki-aki. Nah siapa yang malu kan aki-aki juga Bu. Gitu. Ibu sih nggak tahu. Coba kalau praktekin di depan ibu Bu, ibu juga dijingkrakan Bu. Gitu. Jadi Cici ngomongnya gimana? Cici ngomongnya gimana? Iya ngkong gitu pacaran gitu Pak Haji. Saya kan malu Pak Haji. Gitu. Terus engkong jawabnya apa? Enggak neng bohongan gitu. Cuman begitu aja Pak Haji gitu. Akhirnya ya saya kasih uang 2.000 dan neng sono neng jajan. Yang satu mau, yang satu nggak mau. Jajan neng gitu. Padahal saya mau nerusin nenen Bu. Gitu. Kata Pak Haji, yang pernah dari kemarin-kemarin dibilangin harus 9 kali nenen, kiri dan kanan gitu. Tahu-tahu ibu ini cuma 2 kali, makanya saya ngiri. Kok dia cuma 2 kali, saya 9 kali kan gitu. Bukan Pak, bukan 2 kali. Dengerin. Bukan 2 kali. Dengerin, Ratu Nenen mau ngomong. Bukan 2 kali maksudnya. Dua-duanya, Iya, tapi itu dengan dua-duanya. ini dihitung tadinya saya 99 kali selalu dihitung, yang kanan 99 kali, yang kiri 99 kali, bukan 9 kali, kurang malah. Kurang. Tepuk tangan dong. Debat Nenen. Bukan debat presiden. Debat presiden udah lewat, sekarang debat Nenen. Ya emang bener sih debatnya debat nenen gitu. Nenen sama ML gitu. Jadi Bapak nenennya 9 kali. Coba terangin lagi ke Bapak biar Bapak mudeng, coba itunya jumlah nenennya. Jadi awal itu Pak, saya tuh yang sebelah kanan 99 kali, yang kiri 99 kali. Tapi waktu pas privat, Pak Haji bilang nggak apa-apa, nggak usah dihitung. Jadi pakai feeling aja, jadi pakai feeling ya. Ini apa sih? Ya agak lama aja yang kanan, yang kiri gitu. Yang penting pakai apa? Pakai perasaan gitu Pak. Gitu. Lah kalau bini saya bisa tertulung-tulung Bu, pedesan gitu. Masalahnya ya apa ya? Kadang-kadang suka nyelap di gigi saya Bu. Maaf, beneran Pak Haji, beneran. Iya, soalnya dia punya pentilnya nggak gendut lagi Bu, kita agak iya kan gigi saya copot ini karena makan kerupuk, jadi nyelap di sini Bu, kasihan gitu. Maaf Pak Haji, maaf Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Debat Nenen makin meruncing, luar biasa. Ya bukan begitu Pak Haji ya. Wah teman saya juga keserian itu satu gitu, karena saya sering nenen, sering ML, dia mah jarang gitu. Karena agak sedikit berjauhan gitu. Ya, karena kan Pak Haji bilang cinta kasih sayang. Jadi terima kasih. Tapi kan memang kalau di apa ya, ya Pak Haji ya dalam apapun kalau kita rumah tangga kan memang kalau akur itu kan rezeki juga lancar. Apalagi kita dengan bersentuhan dengan ini ya, itu yang saya jalani gitu. Kalau masalah rumah tangga Bu, alhamdulillah saya jadi dari bujang dan perawan sampai saat ini seperti kayak pengantin baru. Saksi teman saya. Belum pernah saya main pukul-pukulan gunung gini. Bukan pukul-pukulan pakai tangan, tapi alat kelamin tabok. Nah terkecuali Bu, kalau saya mau mainnya di kamar, nah itu beda. Bukannya berantem itu Bu gitu. Siapa kuat dia yang anu gitu, dia yang menang. Yang kuat siapa? Iya. Yang kuat siapa? Yang kuat ya bini saya Bu. Buset. Saya mah ngampleh 2 hari aja ngampleh saya gitu Bu, gitu. Lah kalau misalnya pengen 3-4 kali ya mau obatnya ke 2 gelas Bu. Begitu Bu ya, gitu kita ya suami kita kudu
banyakin minum obat dah Bu, gitu. Dan kayak saya Bu, dua kali aja Bu ngampleh, gitu. Pakai centong bisa. Ya istri masih kuat, tapi kita ngampleh Bu, gitu. Pakai centong bisa. Pakai centong. Lah kalau digetok pakai centong lebih jual Bu, lah. Bisa. Nah, gini ya. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, ini bukan ilmu tabu, bukan ilmu jorok, tapi memang maunya saya Bapak dan Ibu seperti Bapak dan seperti Ibu, ada aja rezeki tiap hari, walaupun dari angka yang kecil dulu, sambil berjalan angka yang kecil, sambil nanti setiap Sabtu kita di sini belajar sama Mbak Nadia sama Haji Marco. Nah, mau saya kita dengerin dulu bonus dari Allah, rezeki dari Allah. Dasarnya kalau kita bermesraan, sayang-sayangan, cinta kasih bersama pasangan kita. Ya, pasangan sama pasangan kita. Jangan Ya. diambil hati dah Bu, jangan. Nah, coba Bapak cerita dasarnya Bapak, ML Nenen hampir setiap hari bonusnya dari Allah apa aja tuh sampai hari ini, coba cerita. Alhamdulillah saya punya utang. Dengerin Pak, dengerin Bu. Ini yang sangat fenomenal. Tidak ada di koran pos kota. Nggak ada. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, saya punya utang 2,6 miliar. Satu. Dan kedua ya istilah dari Bank BRI juga saya punya utang juga. Sudah 7 tahun ini semenjak saya kenal Pak Haji ini. Melakukan praktek ilmu apa? Praktekin ilmu yang beduk subuh itu, apa namanya, jam kosong-kosong itu Pak Haji. Sama pasangan praktek ilmu. Sama pasangan, cuman kebanyakannya saya salah langkah Bu. Aturan buka-buka Quran ya itu tadi Bu. Iya, gitu, istri saya yang salah langkah mah, gitu. Jadi saya juga ikut-ikutan gitu. Alhamdulillah Bu, Bank BRI sampai sekarang udah 7 tahun nggak pernah nagih-nagih. Boro-boro nagih, ngebel juga nggak. Gitu. Satu lagi yang 26 miliar sampai saat ini juga pun sama, gitu. Ya sedikit banyak ya ada yang bayar utang. Ada yang ngasih uang dengan secara apa namanya, ya nggak banyak lah. Kemarin saya nggak punya ongkos ke sini, cara tiba-tiba ada ngasih uang untuk ongkos 400 gitu. Ya alhamdulillah di situ aja. Cuman yang jelas kita harus apa kayak pengantin baru lah suami istri itu Bu ya. Jangan main cakar-cakaran Bu, gitu jangan gitu. Jadi wasilahnya ilmu kearifan lokal. Makanya orang zaman dulu, nenek kita, buyut kita, itu anaknya 12, anaknya 13, bahkan ada anak yang 17. Itu dia tidak punya hutang, tidak punya pembantu, tidak punya suster. Tapi rezekinya ada aja, rumahnya luas, sawahnya luas, ladangnya luas. Kenapa kok kita yang anaknya 1 aja, utangnya di mana-mana? Kita anaknya 2, utangnya di mana-mana. Kita anaknya 4, utangnya di mana-mana. Gimana coba kita pakai ilmunya nenek kita, buyut kita yang romantis, yang dia kerjakan. Nah, kita coba pakai ilmu romantis. Ini Bapak contohnya ilmu romantis. Alhamdulillah. Nah, mau saya bisa gak Bapak dan Ibu yang hadir di sini maupun yang nonton YouTube, TikTok atau Facebook atau Instagram, kita mulai hari ini coba kita praktekin ilmu romantis. Bisa? Jangan nanya saya nggak ada pasangannya, nanti kita privat khusus. Yang nggak ada pasangannya nanti kita privat khusus. Gimana mempraktekkan romantis yang nggak ada pasangannya? Ada, cuman pakai sabun. Sabun 1 dus habis. Bapak dan Ibu jangan ngebayang sabun. Sabun yang mana Pak Haji? Ada, kita ada sabun batangan ada. Pakai sabun batangan. Nah, kedua
mbaknya coba cerita meratakin ilmu RD apa dengan suami tercinta, dengan ayah, romantis, bonusnya apa dari Allah selama 6 bulan, rezeki apa yang hadir di mbaknya, supaya bapak dan ibu juga meraktekin. Coba tadi kan bapak udah, ibu ya gak apa-apa, bapak sini dulu Ya. Pak Nur, siapin uang bibit tuh, ada di tas hitam, ambilin selembar. Kasih uang bibit. Jadi selama ini yang saya praktekkan itu yang pertama betul kata Pak Haji, romantis. Jadi sama-sama kita itu ya Mbak Nadia saling komunikasi, karena saya baru ditanyakan, jadi nggak boleh gini gitu kan. Terus artiannya kita sama-sama tuh tahu batasannya gitu Pak Haji. Jadi mana yang harus dari 18 sifat itu nggak boleh kita langgar. Ya udah, jadi bawaannya tuh senyum-senyum aja gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tiga lembar Pak, kita bicarakan, terus aku misalkan ngomong ke ayahnya, ya kan dia ada itu ya Pak Haji, masih ada komen apa, karena saya udah yang lebih ya saling ingatkan, karena saya lebih awal, jadi saya kasih tahu nggak boleh kayak gitu. Ya udah pasti. Jadi jangan mikir cairnya, jangan mikir itunya, jangan. Tapi kita berbuat aja. Jadi ini ditinggalkan, yang sini kita jalanin happy aja gitu sama-sama apa. Jadi sebagai tabungan. Kalau saya mindsetnya ke saya tabungan. Mengharap lah. Jangan diharap. Ya, Jangan betul. mengharap. Jangan mengharap. Jadi berbuat. Tapi jangan mengharap. Iya, betul. Terus Jangan kan, mengharap. Kan kemarin ada yang komunikasi dengan saya, nggak bisa Bu, katanya bekerja, kalau nggak kerja dari mana gitu kan. Nah saya tuh di sana takut ini saya sifat 18 saya itu jadi gugur, saya diem. Jadi saya bilang alhamdulillah, nggak mau saya debat, tapi berarti kamu kesini buat apa? Kalau nggak yakinnya sama Allah, gini ya, maaf, ini saya membuka pola ya, ngebuka. Perhatiin ya Bu, ulangi lagi dari awal. Perhatiin Pak, Bu, ulangi lagi dari awal. Iya, jadi artiannya bukan apa-apa ya Pak ya. Jadi sekarang nih Pak Haji aja, mohon maaf dulu kata Mbak Nadia, dari yang kecil. Sekarang Masya Allah segini. Apa Pak Haji maaf ada pesugihan? Enggak kan, karena siapa? Allah. Nah itu, jadi saya membuka ke suami saya, ke anak-anak. Ayo nak, pokoknya kita berbuat, kita sholat, yang penting itu kan karena Allah, ya kan sudah ada hadis dan sunnah, kalau nggak saya di Al-Quran juga. Ya udah lakukan itu, nanti hasilnya apa kata Mbak dan dia itu bonus ya itu nanti. Dan memang benar bonusnya itu ada aja, apapun tua pun yang kecil ya. Saya dapat uang dari centongan 1,5 juta lah, terus dari mana ada aja gitu kan, terus kemudahan taunya yang tadi nggak disangka-sangka ayahnya dari mana uang, taunya bisa dapat uang gaji 13, terus ada juga bisa anak-anak masuk sekolah ya kan, yang itu kan udah negeri semua, itu kan suatu berkah yang lebih dari segalanya Pak Haji ya. Nah waktu itu saya nggak minta dari berupa materi dulu, saya nggak pernah mikir materi, yang penting kita berbuat gitu ya. Nanti Pak Haji yang selama 6 bulan ini saya jalankan, yaitu tadi romantis, kita hilangin debat, hilangin 18 itu, terus yang Pak Haji sampaikan saya harus itu saya lakukan semua, sampai air cebokan, terus apa semuanya, terus sampai yang kata mana dia tadi yang ada hutang itu, terus orang yang saya sukai atau apa saya taruh di freezer, saya tulis namanya. Nah saya tutup, benar itu nggak pernah komen lagi, nggak pernah ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi selama ini tuh memang kita harus ini aja, yakinnya tingkat dewa, itu aja sih kalau saya yakinnya, dan percaya bahwasanya nanti Allah akan adalah hasilnya gitu. Jadi itu aja. Jadi terus maaf ya sesama di sini saya nggak pernah mau komen itu. Pak Haji dulu saya ingat banget waktu saya di sini 2020, saat itu anak saya baru 4 tahun masih di situ, Pak Haji masih di situ. Pokoknya jangan bercerita, jangan bertanya, jangan komen, karena hari lahir beda, orang tua beda, apa beda, jadi yang sampaikan berbeda. Dan saya bilang yang di video saya lihat videonya Pak Haji, betul kok ke saya nggak nanyanya gitu ya, kok ke orang itu gitu ya. Saya selalu ngomong berarti ya betul ya, karena saya berbeda ya Pak Haji ya, karena itu tadi. Jadi yang diarahkan Pak Haji juga, saya harus cinta kasih, romantis, kasih sayang, nggak
udah lu mah nggak usah ngaji katanya. Tapi saya tetap lakukan, saya tetap lakukan. Walaupun nggak saya suruh ngaji, tapi dia praktekin ngaji. Jadi yang saya prioritasin adalah nenen dan ML. Bahkan ML-nya ini agak ekstrim. Di mana-mana kan alat kelamin laki dimasukin ke alat kelamin. Ini tidak, saya masukin ke mulut. Tuh. Lebih dahsyat. Jadi Hasilnya wow, ini ilmu baru, Pak. Baru kita temukan sekitar 1000 tahun yang lalu. iya, jadi saya lakukan semua karena saya berpikir ini kan apa ya, untuk kebaikan suami kan, bukan orang lain. Ya kita bersayang-sayang untuk suami, apa salahnya? Terus juga kan yang maksudnya yang basic-basic, yang pondasi yang kita lakukan kan itu tadi, sholat tahajud apa, udah serangkaian itu, udah hasilnya mah itu ibarat kata Pak Haji itu tuh bumbu toppingnya aja, tapi hasilnya mah ya udah kita berserah aja itu. Tapi memang karena saya yakinnya itu karena Allah itu luar biasa, banyak aja kemudahan. Ibu berani gak yang tadi saya ajarin yang tadi? Berani? Saya kemarin dua minggu yang lalu kesini, baru sekali, saya pendarahan, saya 2 hari, Sabtu Minggu, Senin udah langsung ini Pak, sembuh total. Karena Bapak nyaranin katanya dari kemut alat sama kelamin suami katanya. Iya. Coba kasih dulu Pak ke Ibu, Pak. Kasih ke Ibu. Ibu sini Bu, diri di sini. Bapak sini Pak. Bapak sini. Nah, coba Ibu testimoni. Iya. Ya. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong. Testimoni nyeleneh. Saya kemarin hari Sabtu, Kasih hadiah 3, 1, 2, 3 nanti. Kasih 3, 1, 2, 3. Hari Sabtu 2 minggu yang lalu Pak, akhir Juni, tanggal 2 berapa akhir Juni ya Mbak ya? Akhir Juni saya kesini tuh yang dulu itu saya pendarahan Pak gitu kan, udah 2 tahun setengah. Saya sakit, sana sini udah berobat, dari dokter spesialis pun kata nggak ada penyakitnya. Ya udah, saya lihat-lihat dari YouTube kayak gitu, kata Deketin mic-nya, deketin mic. ya kata Bapak begini begitu ya kan, ternyata Saya suruhnya gimana? Suruhnya katanya ini ngemut alat kelamin suami gitu. Saya suruhnya gimana? Disuruh ngemut alat kelamin suami. Saya nyuruhnya apa? Ngemut alat kelamin suami Pak. Oh, iya. Gitu. Lah kata saya mah, ya gimana ya, kataku aneh-aneh gimana, ilmu blow on tapi rada-rada Dirinya dibilang blow on. ilmunya tuh aneh tapi nyata Pak, tapi manjur Pak gitu. Bapak saya, suami saya kemarin tuh tadinya ngelarang-larang ya, akhirnya yaudah sono lu gitu. Tepuk tangan dong. Jadi mbaknya merasakan ilmu RDA apa? Coba ulangi lagi. Ngemut alat kelamin suami Pak. Apa? Alat kelamin suami. Diapain? Iya begitu. Iya apa? Di kode-kode Pak, dimut-mutun. Hasilnya apa? Hasilnya langsung 2 hari total langsung sembuh Pak itu. Sembuh? Sembuh total sampai sekarang, nggak pakai pendarahan, nggak pakai software lagi, nggak pakai apa-apa. Wow, tepuk tangan dong. Makanya saya kesini tuh mau testimoni gitu. Nah, sama mau cerita itu kemarin kan warung saya tuh warteg itu tutup. Kata bapak tuh, saya udah cerita itu. Udah kalau jalanin aja, yang penting mut alat kelamin suami, nanti warung lu ini lagi. Nah, insya Allah besok Senin saya buka warung warteg Pak. Wow. Nah makanya saya itu dari alat kelamin itu sambil berdoa, sambil ngemut, sambil berdoa, saya pasti bisa, pasti buka warung. Sambil ngemut? Bisa, sambil ngemut Pak. Kapan ngemotnya, kapan ngomongnya? Enggak, Pak Haji kemarin yang nyuruh itu saya lakuin, ya sekalian gitu, pasti bisa, pasti buka. Iya Pak, gitu. Pak Haji sih, ya jadinya ya alhamdulillah. Ya Pak Haji gitu, udah lu pokoknya itu aja. Kan kata orang bikin gini, enggak, buat lu ngemut baik, kata gitu, buat lu ngemut aja, atau kalau ngemut ntar pasti sembuh, ntar warung kamu ntar rame lagi. Ya udah saya lanjutin baik, ngemut lagi, pasti buka Pak. Hasilnya alhamdulillah buka lagi Pak, nanti hari Senin launching. Ini udah nggak pendarahan? Enggak pendarahan. Dan warung besok buka lagi. Senin buka lagi. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Bu, Pak, nih maaf ya. Sebenarnya ilmu ini kalau di luar RD ada gak sih Pak, Bu?
Nggak ada. Jorok itu tadinya Pak, akhirnya saya juga masa sih Pak, saya jalanin aja suami saya. Nah lo jadinya ini kan, lo tadinya dulu gak mau sekarang wajib lo sini. Iya, dulu kan saya nggak mau Pak, jijik kata gua apaan sih gitu. Sama Mbak. Saya Dulu. Iya, dulu saya jijik Pak, saya nggak tahu. Deketin sini gimana? Saya dulu jijik Pak, geli kayak gitu kan gitu. Sekarang lu debat Pak Haji, nah lo saya suruh lah lo sini. Saya sehari 3 kali Pak. Wah, mau. Habis nyatanya emang sembuh Pak, ya udah saya ketagihan. Coba ulangi lagi. Sehari berapa kali jadi gimana? 3 kali Pak ngemutnya Pak. Jadi emang manjur bener 3 hari 3 kali, mau tidur, bangun tidur, sama suami mau kerja. Gitu jadinya ya udahlah 2 hari tuh Pak langsung nggak pakai ini saya juga nggak pakai itu, nggak pakai softtek. Sekarang nih? Iya nggak, udah ada kali 3 mingguan sebulan. Mau lihat? Saya nggak percaya. Kalau lihat jangan Pak, kalau raba mungkin masih bisa. Nggak pakai Pak. Saya kemarin Sabtu yang lalu yang pertama kesini, saya beli softtek tuh 3. Saya keluar masuk itu tuh saya ganti softtek Pak. Nah baru dari sini malamnya saya kerjain itu ya masih keluar, cuman nggak banyak. Masih ngerjainnya gimana Mas ya? Ya itu tadi Pak, ilmu ngemut Pak. Ya terus habis itu di softtek itu serempet gitu. Keluarnya nggak begitu banyak, cuma Ya. seret itu doang. Minggu, Senin langsung nggak. Jadi sehari 3 kali ngemut alat kelamin suami. Bangun tidur, mau tidur sama berangkat kerja. Mau berangkat kerja. Nah sambil ngemut sambil ngomong apa? Atas izin Allah, atas ridho Allah karomana yatim, ilmu erdaya kadang embe Bapak pimpinan Bapak Haji Sambil ngemut? Kondo, iya. Jadi kayak speaker gitu? Iya. Iya betul. Habis itu sembuh gitu Pak, sembuh mampet pendarahan saya kecuali darah men. Udah gitu. Ternyata langsung sembuh Pak. Habis sembuh saya terus ya begitu. Saya pikir saya mah mau jualan aja deh kata Pak Haji kemarin, kata kan saya udah punya warteg. Kata Pak Haji, lu udah ngemut aja, jalanin aja dulu, ntar warung lu ntar rame lagi. Ya udah saya habis itu sembuh, ntar jalanin yang kedua tuh buka warung pasti buka. Nggak tahu Pak di sini bisa buka warung gitu, nggak tahu udah dari mana. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi. Bapak dan Ibu sepakat gak? Apapun masalahnya Bapak, apapun masalahnya Ibu, paksain. Apapun masalahnya Bapak, apapun masalah Ibu, mau utang lunas, kos-kosan kosong, anak mau masuk akmil, amak mau apa, Bapak dan Ibu sambil ngucapin hajat seperti melakukan seperti Ibu ini. Setuju gak? Berani gak? Berani. Jijik gak? Pak, saya malah bawa celana dalam yang nggak pernah diganti tuh Pak, 2 biji buat gonta ganti. Jangan. Jangan ya. Enggak, mau nanya Pak, itu katanya kan kalau di warung suruh centel. Oh iya, dicantelin. Iya. Saya mau nanya tuh, saya bawa tuh punya Pak 2 biji. Boleh. 9 Kasih hari ke nggak Bapak pernah itu aja. Bawa Pak 2 biji yang nggak pernah dicuci. Ya, pakai satu gantung buat Pak ganti. Mail, satu buat Bapak. Jadi Bapak dan Ibu, kan Bapak dan Ibu kayaknya lama bener ya. Utang lunas lama bener ya utang lunas. Coba kita comot alat kelamin suami kita, langsung kita ucapin hajatnya. Jadi nggak nyanyi. Bapak kira-kira dipinjem dulu untuk hajat sekeluarga, mau gak Pak? Mau saya setelah itu udah dipraktekin cair, kayak ini kan udah praktekin cair nih, sakitnya sembuh. Alhamdulillah dipraktekin tadi warungnya langsung buka. Mau saya hajat terakhir adalah 1 cair 10 miliar. Ya, berangkat haji tahun 2000 sambil ngomong di alat kelaminnya. Ini cukup dipraktekin di Indonesia. Jadi nanti pada saat berangkat haji di Mekah, di Madinah, ini nggak boleh dipraktekin. Kita pakainya nanti alat kelamin onta. Ya
Ya wis itu Pak. Sekarang kan target 1 pertama sembuh udah. Kan sembuh kan alhamdulillah kasih sehat sama Allah ya Pak. Sekarang kan mau buka warung nanti hari Senin itu tadi ya saya doain seperti terus. Rame laris biar warung saya itu di dalam tapi saya nggak pikirkan kanan kiri apa yang penting saya fokus usaha. Sambil pegang sambil ngomong ya. Iya. Tiap hari ya. Iya itu Pak, benar pegang itu. Biar kita lebih percaya lagi. Bisa gak sambil kamu pegang ngomong, kamu langsung bikin video? Enggak, maksudnya biar ibu-ibu nanti kan nyambung. Caranya tutorialnya ya. Tahu gak tutorialnya Bu? Gak usah pakai video bisa. Awas kalau nggak bisa. Oh iya, oke. Ya cuman gitu Pak, ya targetnya yang penting itu tadi lo warung buka rame, yang bermotor, yang bermobil, yang lewat, yang apa namanya langganan saya datang, alat kelamin laki-laki itu jual alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin laki-laki rame, baru target 1 juta dulu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, untung bersih 1 juta. Boleh. Itu, Bapak dan Ibu, gitu. Saya nggak mau baru terkabul yang kecil kasih hadiah, baru terkabul yang kecil kasih hadiah. Saya nggak mau terlalu lama karena kan kita pasiennya banyak, yang hadir di sini aja udah banyak, belum yang nonton. Saya mau ngasih hadiahnya yang ujungnya aja gimana? Yang 10 miliar. Jadi kalau Bapak dan Ibu cair 10 miliar, saya baru kasih hadiah. Ya. Bonus ya. Bonusnya ambil Pak Nur contohnya. Saya kasih hadiahnya 100 juta, nggak apa-apa kan? Semangat gak? Jadi yang namanya ngemot alat kelamin suami kita bikin kewajiban, betul? Amin. Saya juga Pak Haji yang terbaru juga 100 juta. Buat siapa nih? Buat saya dong. Buat siapa nih? Saya ya. Jadi ibu ini juga lagi meraktekin, tapi kan belum 10 miliar, baru 100 juta, baru 60 juta. Saya maunya yang 10 miliar. Kedua, yang tahun 2026 berangkat haji furoda. Saya maunya sih semuanya berangkat semua. Mau gak? Ibu berangkat, Bapak berangkat, Ibu berangkat, Mbak Nadia berangkat, Haji Marco berangkat, kameramen berangkat. Nanti kita ngumpulnya di Terminal 3. Terminal 3. Saya maunya Bapak dan Ibu nanti berangkatnya visanya furoda, tiketnya bisnis. Saya nggak mau tiketnya ekonomi. Karena kalau tiketnya ekonomi bangkunya sempit, perjalanan jauh kan 12 jam. Kita harus bisnis. Nah, kapasitasnya berapa sih Pak Haji? Di atas 400 penumpang. Cukuplah kita berangkat semua. Oke? Jadi ngemut alat kelamin suami kita bikin Oke, sambil ngucapin hajat. Apapun hajatnya. Ya. Saya kan nggak hafal ya. Kalau mbaknya udah meraktekin, gimana hasilnya? Alhamdulillah kemarin juga cair 100 juta. Dengan ngemut itu, Ya, sambil ngomong. Sambil ngomong, sambil di hati. Sambil di hati. Kan mau apa sih? Suami saya kan lagi butuh, dia coba ke ya memang kata Mbak Nadia itu kan nggak boleh top up, tapi kita kan ada keperluan pengen nutupin apa namanya itu hutang yang satu, jadi pinjam dulu di sini. Taunya itu nggak sesuai, pokoknya saya nggak berapapun nggak ditarget harus berapa cairnya, tapi itu di luar target gitu Pak Haji, dapatnya 100 juta, jadi saya nutupin koperasi. Nah sisanya saya untuk di sini sama untuk akikah anak saya, untuk lain-lain. Alhamdulillah gitu Pak Haji. Nah sambil ngemut ngomongnya apa? Sambil ngemut. Ya saya ngemut. Perhatiin Pak, Bu perhatiin Bu. Sambil ngemut ngomong gimana? Saya sambil ngemut alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala, karomah dan aminnya anak yatim RD Kandang B pimpinan Pak Dwi Susanto Bing Suwondo pasti cair 10 miliar. Itu saya sebutnya pasti. Walaupun cairnya bertahap dari 100 juta dulu dari kecil. Ya dari kecil aja ya, tapi alhamdulillah selama 6 bulan ini saya kasih, makanya saya dalam waktu 2 bulan itu sudah 3 kali privat itu dari hasil itu Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Pak Haji boleh gak kalau saya ijab suami saya pangkat jadi kombes?
Suami saya pangkat jadi kolonel, suami saya pangkat jadi brigjen, suami saya pangkat jadi irjen, jadi maijen, jadi komjen. Boleh dong. Kan ini tadi dari sakit pendarahan alhamdulillah sembuh. Sembuh Pak, betul. Suami saya juga dari sakitnya juga sembuh. Stroke, suaminya sakit stroke. Iya, stroke ringan. Stroke ringan. Jadi jalan dari sini ke situ lambat. Sekarang udah bisa lari. bisa Besok terapi kantor. terakhir, Ya. terapi terakhir suaminya mau di bawah terapi di hanggar. Kebetulan kita punya anjing herder 7. Jadi kita mau lepas. Terapi anjing herder. Jadi nanti yang stroke terapi terakhir adalah dilepas anjing herder. Kalau dia bisa lari terporat marit sampai jatuh-jatuh saya kasih 100 juta. Karena saya lagi kurang umpan. Ya dahsyatnya wasilah RD ini memang Bu, Pak, kalau kita ngomong serius jadi ngantuk. Gak apa-apa kan? Ya. Sambil humor. Yang penting kan dapat hadiah. Coba pengobatan mana dapat hadiah tunai? Ada gak? Nggak ada. Mana orang ada pengobatan, pencerahan? Pasti berangkat haji tahun 2026. Nggak ada. Pasti. Karena Bapak dan Ibu kan kalau reguler aja berapa tahun? 20 tahun. RDAY maunya hari itu bayar, tahun itu bayar, tahun itu berangkat. Bapak dan Ibu berangkat semua, kita kru juga berangkat semua. Nanti kita bikin video di sana, kameramen juga kita bawa. Kecuali kameramen yang istrinya 5. Kita suruh tinggal aja di sini. Ya kameramen. Nanti dia kawin lagi di sana. Berarti lo kawin mau ontak lo. Nih Pak Nur, jadi kita sepakat praktekin. Dapat hadiah satu orang 100 Juta. Bapak yang terkabul, ibu yang terkabul, Bapak yang boncos. saya yang boncos. Saudara bukan, teman bukan. Jadi kita sepakat harus cair di bulan ini minimal atau di tahun ini 10 dari 10 miliar ini Bapak dan Ibu bayar haji masing-masing. Bukan saya yang bayarin ya. Awas. Pak Haji yang bayarin, yang kan udah cair 10M. Besok belajar lagi, cair lagi 10M, cair lagi 10M. Boleh gak saya bawa anak dan mantu? Boleh. Kita buktiin sama anak dan mantu ilmu karipan lokal luar biasa. Kenapa? Karena nenek saya, buyut saya di kampung tuh kaya raya luar biasa. Kalau malam kita bangun mau pipis, itu nenek saya lagi baca Quran. Jam 1, jam 2 lagi baca Quran. Jam 5, jam 4, jam 5 hordeng udah pada dibuka sama nenek saya. Jam 4, jam 5 kandang bebek udah dilepas, bebeknya ayamnya udah pada keluar. Nah mau saya coba Bapak dan Ibu paksain praktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmunya RDAY. Kalau yang tadi yang Ibu tadi praktekin itu jangan dijadiin ajaran, jangan. Ini kita anggap namanya gimmick-gimmick. Tahu gimmick-gimmick? Apa tuh? Topping. Jadi kalau beli es krim, toppingnya mau pakai apa? Gitu, jangan bilang, ih ajarannya sesat. Bukan, ini mah gimmick-gimmick, ilmu karipan lokal. Malahan saya pengen taunya dari dulu. Dari dulu mas saya udah ngeluarin uang ke spesialis sudah berapa? 2,5 tahun Pak. Terus saya Untuk berobat ini? Iya. Terus habis itu saya ditinggal sama langganan saya proyek. Biasanya saya tuh setiap minggu cair 10 juta Pak. Jadi sekarang boro-boro. Jadi saya pengen melakukan seperti itu lagi biar langganan saya balik lagi gitu. Dengan ngemot alat kelamin suami ya, gimmick-gimmick ya, toppingnya ya. Terus ya proyek ini proyek. Ibu berani gak meraktekin kayak ibu ini? Berani. Mana lihat mulutnya? Mesti dilihat dulu bibirnya. Ya nanti yang nggak punya suami kita siapin bandot. Nanti pakai bandot. Oke, Pak Nur, penyerahan hadiah uang bibit. Jadi Bapak dan Ibu kita kasih uang bibit dulu buat pemula. Tapi besok tunai 100 juta nih uang bibit. Nanti tunai 100 juta. Nggak apa-apa kan 10 miliar dulu ya? Bisa nggak? Harus.
Mau? Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Boleh duduk. Kasih mic-nya. Yuk, yang mau nanya. Tadi Ibu mana? Nanti Bapak dikasih centongnya ya, buat manggil kayak Haji Marco ya. Yuk, yang mau nanya atau yang mau testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Cika, asal dari Lampung. Saya mau. Cika. Iya. Apa Cik? Saya mau bertanya ke Pak Haji. Jadi mama saya beberapa bulan ini sudah mengamalkan ilmu RDAY dan sudah merasakan keajaibannya. Namun sudah hampir 1 bulan ini badan mama terasa berat seperti membawa beban, seperti menggendong sesuatu atau seperti ada. Gendong di belakang apa di depan? Di belakang. Berarti kan menyesuaikan nama nenek kamu. Berat gak di belakang? Berat. Ya udah besarin neneknya. Ibu. Hah? Ibu yang merasakan. Oh ibu. Iya. Oh ibu-ibunya datang nggak? Enggak. Oh enggak. Terus? Karena badannya terasa berat, ibadahnya pun terganggu. Pertanyaannya, bagaimana cara atau obatnya agar badan mama rasanya kembali seperti semula atau tidak berat lagi? Kamu masih punya bapak kandung nggak? Punya, tapi udah cerai. Oh, nyarinya di mana tuh ini? Besok kita jualan itu deh, rotan. Jadi gini, ambil celana dalam mamah kamu yang bekas pakai, digosokin di bagian badannya mamah kamu, sambil ngucapin hajat. Kalau mau tidur, berlaku buat semuanya. Celana dalam bekas pakai, digosok kalau mau mandi, bangun tidur satu, yang mau mandi satu. Sebutin hajatnya apa, nanti nggak ada beban, hajatnya terkabul. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Tidak ada. Terima kasih. Boleh, tepuk tangan dong dari Lampung. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Faizan dari Pemalang. Namanya siapa? Pak Faizan. Faizan. Ya, dari Pemalang. Pemalang, Jawa Tengah. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, yang pertama saya pengen membuat sekolahan MTS baru 5 tahun bangkrut. Uangnya ada gak? Waktu itu sudah berdiri gedung, bangkrut. Akhirnya saya pindah mimpi lagi, pengen membuat masjid yang ada kantinnya, parkirannya luas, di belakangnya masjid itu ada rumah yatim piatu. Itu sudah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, baru kenal ilmu RDAY kan 1-2 hari yang lalu, terus mencari dana untuk bisa ketemu Pak Haji Dwi. Alhamdulillah sekarang bisa berhadapan dan bisa bertanya. Pertanyaannya, supaya itu bisa terlaksana, itu kan tadi harus mengamalkan. Karena supaya mengamalkan dengan semangat, saya harus mendengar seminarnya. Alhamdulillah secara gamblang sekarang sudah bisa mendengar, tinggal nanti setelah pulang dari sini praktekin, tinggal mempraktekkan. Pertanyaannya apa hari ini, ada gak? Pertanyaannya, supaya cepat tercapai. Bapak punya istri gak? Istrinya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Ini tadi suaminya udah nggak ada, meninggal, bisa gak tukeran? Ya, kebetulan saya menemukan seorang perempuan yang ditinggal 2 tahun yang lalu, saya bawa supaya bisa semangat. Ada gak orangnya sekarang? Alhamdulillah ada. Ada.
Berani gak Bapak meraktekin seperti ibu yang tadi nih hajatnya terkabul yang mens nggak berhenti. Ini kan belum nikah, ini baru saya bawa ke sini. Saya bawa ke sini supaya dengar suatu saat. Pak, ya. Tes modulasi dulu tes. tes. Ya, tadi sudah cek sound di depan, Pak. Kurang ajar. Nyanyi Dia sebuah duluin lagu. saya. Udah nyanyi tadi di karaoke. Karaoke. Suaranya gimana? Kata Pak Marco, luar biasa. Wow. Sudah foto juga dengan Pak Marco. Udah. Supaya ketempelan rezekinya yang Iya, 10 Pak Haji miliar Marco itu. bisa nyentongin, bisa cair banyak. Bapak juga harus bisa dong. Amin. Ya. Jadi pertanyaannya apa sekarang? Yaitu biar yang saya bawa itu jadi istri betulan. Boleh. Kapan Bapak mau kawin sama? Pengennya secepatnya, tapi dananya itu yang Butuh berapa sih kalau kawin tuh butuh berapa? ya, katanya minimal 1 M mintanya. Kawin banyak banget. Kawin. Nah, kalau kawin tanya di KUA itu hanya 1 juta. Kemahalan. Terus itu pula- mah nikah. Kalau kawin kawin gratis. kawin tuh cuma 600.000. 600.000 kan ke kantor, Pak. Ke BRI 600. Penghulunya sama lebene. Itu mah nikah. Kawin. Oh, kawin. Kawin dengan nikah beda ya, Pak? Oh, gitu. Ya, katanya cari yang gratis bisa, tapi saya malu. Ya. Istrinya malu karena pulang nikah di rumah nanti selamatan biar tetangganya tahu begitu. Ya udah, nanti Bapak pokoknya praktekin ilmu RDAY. Salah satunya ibu yang tadi mens tadi, yang tadi buka rumah makan aja bisa. Bapak tinggal dihalalin aja dulu sama ibu yang tadi. Setelah dihalalin, nanti kan dapat duit 1 miliar. Amin. Buat rame-rame. Cair lagi 10 miliar. Amin. Kita buat berangkat haji bareng-bareng 2026. Amin. Pakai visanya furoda. Jadi Bapak jangan bunting dulu sama istri. Nanti buntingnya di Mekah. Nanti anaknya seperti onta. Malah doanya dipenggal, yang marozak tanah tidak dipakai Pak Haji, karena udah tua kan nggak, rezekinya bukan anak, rezekinya membangun masjid, membangun rumah yatim begitu. Ya, boleh praktekin ya. Amin. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa dari Pemalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.